Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yasma'. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Monggo sama-sama kita awali subuh yang barokah ini dengan memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat serta karunia. Bil khusus nikmat terbesar yang Allah taala berikan kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Kita diberi kemudahan bisa sama-sama mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikumpulkannya kita di rumah Allah taala ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah jauhkan kita dari siksa api neraka dan Allah kumpulkan kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah, melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, memberkahi ilmunya dan juga merahmati serta memberkahi siapa saja yang belajar dan mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau. Kitab yang kita bahas adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, berisi tentang 40 atau 42 hadis yang kalau seseorang itu sudah memahami kurang lebih 40 hadis yang ada di dalam kitab ini, sudah diharapkan mengerti perihal tentang agama ini ya, secara garis besarnya ya. Jadi diantara tujuan kita belajar kitab ini adalah guna kita memahami tentang agama yang selama ini kita anut, dan mudah-mudahan ini jadi sarana untuk kita agar kita diberikan kemudahan perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berusaha ya, entah itu mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah yaltamisu fi ilman, untuk mempelajari agama ini, Allah ganti semua ikhtiarnya itu dengan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, diberikan kemudahan perjalanannya menuju surga. Dan ini harus benar-benar kita tanamkan setiap kali kita belajar, setiap kali kita ngaji, menuntut ilmu. Jadi niatnya bukan gaya-gayaan ya, atau ikut tren enggak, tapi kita beramal ini tujuannya adalah untuk meraih keridhaan Allah, supaya perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah fizakumullah, kita kemarin selesai di hadis urutan ke-14. Hari ini kita akan bahas hadis urutan ke-15, dan kami ingatkan kembali, jadi kalau kita ngaji kitab seperti ini ya butuh sabar, butuh istiqomah, karena memang jarang kalau di Muhammadiyah itu kemudian ngajinya itu bahas kitab mulai awal sampai akhir. Nah, umumnya biasanya, bukan berarti ini salah, enggak, ya. Biasanya bahas tema-tema tertentu, ada judul, sudah. Makanya kalau ngaji kitab itu ya seperti ini, memang kita dilatih sabar, dilatih keistiqomahan, bukan untuk tujuannya senang cepat hatam dan senang mari, enggak. Tapi kita menikmati ketika belajar seperti ini. Baik, moga bisa dibuka hadis urutan ke-15, Al-Hadithul Khamis Asyar. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Kita sudah bahas perihal sahabat Abu Hurairah, yang ini adalah kunyah. Nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Masuk Islamnya kurang lebih sekitar 4 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, ya. Jadi merasa dirinya terlambat, akhirnya berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dari sahabat-sahabat yang lain. Beliau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari beliau pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Satu. Yang kedua, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. Dua. Yang ketiga, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi yang ada di kitabnya jenengan itu yang redaksi dalam riwayat Imam Muslim. Kalau yang diriwayat Imam Al-Bukhari ada susunan yang sedikit berbeda, ya, tapi tidak keluar dari makna yang ingin disampaikan. Jadi kalau dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang disampaikan adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Jadi yang sebutan yang pertama, yang dibahas pertama, dikatakan oleh Rasulullah fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Baru yang terakhirnya wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hanya susunannya yang sedikit berubah, kemudian ada sedikit tambahan, yaitu fala yu'dhi jarahu. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan derajat hadisnya sahih, artinya ini bisa dijadikan dalil. Baik. Rasulullah SAW menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang mengaku, mengikrarkan diri beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Satu. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Kalau yang diriwayat Imam Al-Bukhari, fala yu'dhi jarahu, maka jangan menimbulkan kemudaratan atau jangan mengganggu tetangganya.
Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Jadi di hadis ini menerangkan tentang adab-adab yang itu terkait dengan muamalah, hubungan antara manusia, sosial, ya. Dan ini oleh Imam Abu Muhammad ibn Abi Zaid, salah seorang ulama dari madhab Maliki. Hadis ini merupakan satu dari 4 hadis yang merupakan atau mengajarkan tentang adab. Nah, ini yang kemudian mulai sedikit hilang di antara atau dalam diri kaum muslimin, yaitu perihal adab ini loh. Ini sudah mulai hilang. Contoh yang paling sederhana adab itu kan diantaranya adalah kalau orang memberikan kebaikan kepada kita, kita membalasnya dengan kebaikan. Kalau bisa yang semisalnya. Kalaupun tidak ada yang semisalnya, kata Rasulullah, maka doakanlah seakan-akan kamu sudah membalas kebaikannya. Itu diantaranya. Termasuk juga ketika kita belajar kitab Arba'in An-Nawawiyah ini, kemudian ya kita banyak mendoakan penulis kitab ini, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu diantara adab kita sebagai sesama kaum muslimin. Kita akan coba gali, ambil faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, bahwasanya hadis yang mulia ini, ya, Rasulullah menggunakan kalimat syarat setiap kali hendak menyampaikan sesuatu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. 1, terus sampai diulangi 3 kali. Nah, cirinya kalau kalimat syarat itu ada jawab syaratnya. Jawab syaratnya biasanya diawali dengan huruf fa. Fal yukrim jarahu, fal yakul khairan aw liyasmut, fal yukrim dhaifahu. Itu ada jawabannya. Ini rangkaian-rangkaiannya. Kemudian beliau terangkan hadis ini menggandengkan antara iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Padahal rukun iman itu kan ada 6. Ada 6, tapi yang paling ditekankan di situ 2, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa? Di antaranya diterangkan li'annal imana billahi huwa asasu fi kulli syai'in. Wa ammal imanu bil yaumil akhir fa fihi tadhkiru bil ma'adi wal jazai 'alal a'mali inna khairan fa khairun wa idza syarrun fa syarrun. Kata Syekh bahwasanya iman kepada Allah merupakan pondasi pokok dari setiap kebaikan apapun itu. Nah, ini kemudian jadi jadi pengingat buat kita kalau kita melakukan kebaikan itu, jamaah fidakumullah. Kalau kita melakukan kebaikan, motivasi ya, yang harus benar-benar kita tanamkan dalam diri kita itu, kalau kita melakukan kebaikan itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan kebaikan ini bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan kebaikan itu ternyata tidak berbalas, itu nanti jadinya kecewa. Contoh, dengan memberikan makanan ke orang lain atau siapapun lah, ya. Kemudian orang yang jenengan berikan makan ini jangankan untuk membalas memberikan makanan juga, mengucapkan terima kasih loh, enggak. Ucapkan terima kasih lah, dia enggak mengucapkan terima kasih. Kalau kita melakukan kebaikan itu karena mengharapkan balasan dari yang kita baiki ini, ternyata kok enggak sesuai dengan ekspektasi kita,
itu jadinya kecewa. Tapi kalau kita melakukan kebaikan itu memang karena Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ngurus mau kamu balas dengan kebaikan yang sama atau bahkan enggak mengucapkan terima kasih, itu enggak ada urusannya. Makanya di antara makna ikhlas kalau di dalam Al-Qur'an, monggo dengan buka di surat Al-Insan surat ke-76 di ayat yang ke 8 dan 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Jangan perhatikan dua ayat itu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihi, dan mereka adalah orang-orang yang memberikan makanan, bukan makanan sisa. Iki gak entek wis kena tanggane, enggak. Tapi makanan yang diberikan adalah ala hubbihi, makanan yang dia sukai. Jenengan di rumah ada rendang, tempe goreng, kira-kira yang mau dikasih ke tetangganya yang mana? Itu nantilah, jadi makanya beda-beda. Tapi ya berusaha. Ketika memberikan sesuatu adalah sesuatu yang terbaik. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, anak-anak yatim, bahkan wa asiran, orang yang ditawan. Karena dulu kok di masanya Rasulullah kalau dalam peperangan misalkan musuhnya ini kalah, kemudian ada tawanan, itu tidak ditaruh di penjara, nggak ada penjara khusus kayak LP gitu, enggak. Tapi kalau di masanya Rasulullah, orang-orang yang kalah dalam peperangan diikat di cagaknya masjid gini loh, diikat di cagaknya masjid ya, sehingga mau nggak mau para tahanan ini yang sebelumnya itu musyrik, mereka dengar azan, lihat orang sholat, kemudian dengar bacaan Al-Quran, dengar Rasulullah SAW menyampaikan ilmu. Jadi memang dimanusiakan, ya, benar-benar dimanusiakan. Nah, kemudian makanan yang diberikan itu innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makanan itu karena Allah, la nuridu minkum jazaan, bahkan tidak mengharapkan balasan, wala syukuran, sekalipun itu juga terima kasih dah. Karena ketika kita melakukan kebaikan, motivasi kita ingin mendapatkan balasan dari Allah, bukan balasan dari manusia. Karena kalau mengharapkan balasan dari manusia, kalau balasan itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, akhirnya jadi kecewa. Nah, ya, itu makanya kenapa kemudian hadis ini setiap kali Rasulullah hendak menyampaikan satu kebaikan diawali dulu man kana yu'minu billahi, supaya apa? Kebaikan yang kita lakukan ini motivasinya, tujuannya itu benar, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir, karena ini merupakan pengingat bahwasanya negeri akhirat itu bil ma'ati wal jazai 'alal a'mal, adalah negeri di mana nanti kita kembali, dan negeri di mana semua amal-amal kita itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna khairan fa khairun wa inna syarran fa syarrun. Barang siapa yang melakukan kebaikan, ya balasannya dia mendapatkan kebaikan. Sebaliknya kalau melakukan keburukan, ya dapatnya keburukan. Jadi benar-benar kita tanamkan setiap kali mau melakukan kebaikan, satu, kebaikan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebaikan ini nanti buat sangu kita di akhirat.
Jadi tidak ada ceritanya nanti misalkan melakukan ibadahnya dengan melakukan ibadah, aku sholat wis yahmun yahmin kok gak soge-soge, karena memang tujuannya sholat bukan untuk kaya, bukan untuk kemudian numpuk harta di dunia, enggak, bukan tujuannya itu. Tapi kita mengerjakan sholat karena sholat ini nanti jadi bekal kita buat di akhirat. Kemudian jamaah fitakumullah, pelajaran yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Nah, ini kemudian hadis ini benar-benar menjadi segar dalam ingatan kita di masa kita sekarang, di mana kontrol dari kata-kata ini sudah mulai lepas di masa ini. Orang seenaknya sendiri berbicara, tidak ada filternya. Dan kemudian para ulama juga membuat kaidah, wal kitabu kal khitabi, tulisan itu juga dihukumi sama dengan kata-kata. Kalau dulu misalkan orang berkata-kata yang buruk, mungkin dampak buruknya hanya yang ya di waktu itu dan di masa itu saja. Tapi kalau keburukan ini berasal dari tulisan, kemudian disebarkan di sosial media, sekarang ada istilahnya jejak digital. Omongan jenengan tahun lalu yang buruk-buruk kalau sudah naik ke media sosial itu bisa di-up lagi. Ya, aibnya orang 5 tahun yang lalu kalau sudah terekam masuk ke dunia maya bisa di refresh lagi. Nah, makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menerangkan hadis ini, beliau menyampaikan pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Syafi'i menyampaikan makna hadis, idza arada an yatakallama falyufakkir fa in dhahara annahu la darara alaihi takallam wa in dhahara anna fihi diraran wa syakka fihi amsik. Masyaallah, Imam Asy-Syafi'i indah sekali menerangkan kata-kata falyaqul khairan aw liyasmut. Beliau menyampaikan seperti ini, apabila seseorang hendak berbicara, falyufakir, mikir dulu. Jadi sebelum ngomong itu mikir dulu. Jadi sehingga angger ngomong, tapi berpikir dulu kata-kata yang nanti hendak keluar itu apakah ada kebaikannya atau jangan-jangan ini menyakiti orang. Fa in dhara annahu la darara alaihi takallam, kalau sekiranya dari kata-kata yang hendak dia keluarkan ini enggak ada mudaratnya, enggak ada keburukannya, silakan dia berbicara, silakan dia ngomong. Sebaliknya, kalau kira-kira kata-kata yang hendak dikeluarkan ini, ya, hendak dikeluarkan ini ada keburukannya, atau dia pun ragu-ragu kalau ngomong ini kira-kira menimbang, ada kebaikannya tapi ada juga kemudaratannya. Kalau keadaannya seperti itu, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan amsik, lebih baik dia diam. Lebih baik dia diam. Makanya ada istilah ya diam itu emas, memang ada. Karena dikhawatirkan kalau kebanyakan ngomong ya khawatir nanti dia terjatuh ke dalam kemudaratan atau memberikan mudarat kepada orang lain. Ya, mungkin kecuali kayak kami gini memang diberikan amanah untuk menyampaikan, kan jadi masalah juga. Misalkan duduk di sini ngomong cuma 10 menit ya, mari. Tapi kami ya berusaha semaksimal mungkin untuk menerangkan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan tentang kata-kata, ya, kalau dengan buka di hadis yang lain di nomor urutan 29, hadis ke-29, kitabnya sama,
Nah, di Arba'in An-Nawawiyah hadis urutan ke 29 itu ada pertanyaan dialog antara sahabat Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah kemudian menyampaikan tentang kebaikan, kemudian Rasulullah memberikan diantaranya kunci, yaitu kuf alaika hada, jaga lisan kalian. Kalau ingin mendapatkan semua kebaikan itu, diantara yang menjadi kuncinya adalah jaga lisan, jaga kata-kata. Ya kalau sekarang ditambahi dengan jaga juga tulisan, karena dikhawatirkan disebabkan kata-kata atau tulisan itu semua kebaikan itu nanti jadi musnah. Sampai kemudian Mu'adz bin Jabal tanya kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallam bi. Wahai Rasulullah, apakah kita itu nanti akan disiksa disebabkan kata-kata? Sampai Rasulullah SAW menyampaikan, sakilatka ummuk wa hal yakubun nas finnar ala wujuhim aw ala manakhirim illa hasaidu alsinatihim. Celaka, betapa banyak, kata Rasulullah SAW, manusia itu terjerumus masuk ke dalam neraka itu disebabkan karena lisannya. Makanya di riwayat yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, man yatman li baina lihyaihi wa baina rijlaihi atman lahu jannah. Barang siapa yang bisa menjaga di antara dua bibirnya, yaitu lisan, dan di antara kedua kakinya, paha, yaitu kemaluan, dua hal ini dijaga, benar-benar dijaga, kata Rasulullah, atman lahu al-jannah, maka aku akan jamin baginya surga. Makanya nikah itu, jamaah fizakumullah, nikah itu kan hitungannya setengah agama. Maknanya setengah agama, kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, setengah dari dua yang dijamin Rasulullah dengan surga ini sudah terjaga. Menjaga kemaluan yaitu dengan menikah. Tinggal jaga lisan ini. Bagaimana cara menjaga lisan? Rasulullah sampaikan, fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau kata-kata yang diucapkan itu kebaikan, nasihat, memberikan peringatan, silahkan sampaikan itu. Tapi kalau kata-kata yang keluar itu adalah sesuatu yang buruk, aw yasmut, lebih baik dia diam. Makanya Rasulullah SAW juga di riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, beliau menyampaikan, innal abda la yatakallamu bi kalimatin yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berbicara, ngomong dengan satu kalimat, tapi ngomongnya ini gak ada filternya, anggar jeplak aja, ngomong seenaknya sendiri, nggak ada kontrolnya. Ternyata dengan satu kalimat itu yanzilu biha finnar, dia terjatuh ke dalam neraka ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, sejauh antara timur dengan barat. Padahal itu baru satu kalimat. Nah di sosial media, entah itu hoax, entah itu nyebarkan aib, keleleran banyak sekali. Jadi kalau misalkan di sosial media yang jenengan ketemu hal-hal yang seperti itu, ya sudah dilewati, dilewat saja. Kalau memang bisa di-delete, ya monggo di-delete. Supaya apa? Enggak kemudian menjadi penerus keburukan. Sudah. Nah, nomor satu, menjaga lisan, berkata-kata yang baik. Kalau Anda bisa berkata-kata yang baik, diam. Nah, diri kita ini, jamaah fizakumullah, setiap pagi itu, nah, cuma memang ini dialognya kita tidak dengar, tapi ada percakapan antara organ dalam tubuh kita. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah menyampaikan, idza asbah ibni Adam fa inna aqba'a kullaha tufakkiru bil lisan.
Setiap pagi itu seluruh anggota tubuh kita ini ngomong sama satu anggota, yaitu lisan. Nah, lisan ini kemudian dinasihati oleh setiap anggota tubuh yang lain. Kata anggota tubuh yang lain, ittaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan kami. Kata anggota tubuh yang lain, fa inna man nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in a'wajta a'wajidna. Kalau kamu istiqomah, kalau kamu baik. Ini anggota tubuh yang lain ngomong sama lisan nih. Cuma kita nggak dengar aja, kita nggak tahu. Mata ngomong sama lisan, telinga ngomong sama lisan ini. Kalau kamu baik, kami semuanya baik. Tapi kalau kamu buruk, yuk kita juga buruk. Ibaratnya kayak ceret gitu lah, kayak teko itu kan. Apa yang keluar itu kan menentukan yang di dalamnya. Ya, kalau ceretnya itu isinya teh, ya keluar dari mulutnya ceret itu ya teh. Makanya seseorang itu nanti diketahui dari apa yang disampaikan. Teh. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Rasulullah menggunakan kata-kata falyukrim, artinya kebaikan yang diberikan itu bebas macam-macam. Jadi nggak hanya sebatas kebaikan itu berupa yang sifatnya materi. Ya, bisa juga nanti kebaikan itu sifatnya non materi, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Janganlah, kata Rasulullah, engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun engkau berwajah manis tersenyum dengan saudaramu sesama kaum muslimin. Kemudian diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala makna dari tetangga. Nah, siapa sih yang dimaksud dengan tetangga itu? Umumnya kalau di Indonesia tetangga jarun itu adalah orang yang rumahnya itu berdekatan dengan rumah kita. Umumnya itu. Kalau dalam yang dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tetangga itu adalah orang yang rumahnya itu 40 rumah dari setiap penjuru. Jadi barat 40, kemudian timur 40, selatan 40, kemudian ke utara 40. Hanya memang kalau sekarang terus kalau tinggalnya di apartemen, apartemen kan atas bawah, itu pun juga masuk di dalamnya. Ya, itu juga masuk di dalamnya. Kalau kemudian kita lihat makna yang lain dari yang namanya tetangga itu, tetangga. Kalau kita lihat di surat An-Nisa, nah, monggo bisa dibuka mushafnya. Tetangga itu ayat 36, surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa ibni sabil ila akhir al-ayat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya tetangga itu ada yang sifatnya dekat, ada juga tetangga yang sifatnya itu jauh. Ya, ada tetangga yang jauh. Makanya tetangga itu oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala terbagi menjadi 3. Tetangga itu terbagi menjadi 3. Ada yang pertama, jarul lahu haqqun. Ada tetangga yang dia hanya sekedar
mendapatkan hak sebagai seorang tetangga. Hanya satu saja haknya, ya. Wal musyrik, yaitu tetangga barangkali agamanya berbeda. Ya, ini tetap dia memperoleh hak sebagai seorang tetangga. Ada yang kedua, jarun lahu haqqan. Ada tetangga yang memiliki, dia berhak mendapatkan dua hak, yaitu wahwa muslimun. Dia mendapatkan hak sebagai seorang tetangga. Yang kedua, mendapatkan hak karena dia seorang muslim. Dijaga kehormatannya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, kemudian juga berhak mendapatkan doa-doa. Dua. Yang ketiga, jarun lahu salah satu hukukin. Ada tetangga yang dia mendapatkan tiga hak, yaitu kalau tetangganya ini dia seorang muslim, kemudian rumahnya itu berdekatan dan ada hubungan kerabat. Jadi mendapatkan hak sebagai seorang tetangga, mendapatkan hak sebagai seorang muslim, dan mendapatkan hak untuk disambung silaturahimnya. Jadi macam-macam, jamaah fidakumullah. Ya, termasuk juga Rasulullah SAW dahulu juga bertetangga dengan orang-orang kafir ketika di Madinah. Ada orang-orang Yahudi. Kami ingat dulu waktu di Kemiri itu, masjid kita kan posisinya kayak gini nih, kayak Masjid Al-Ihsan ini, kecepit ada di antara rumah itu. Nah, kebetulan yang di Kemiri itu tetangga yang sebelah kiri ini orang Nasrani. Orang Nasrani. Jadi kalau Idul Adha kayak gini, kayak kemarin itu Idul Adha, mesti tetangga samping masjid ini dapat haknya. Dapat haknya. Haknya apa? Ya dapat bagian daging, dan itu boleh. Nah, itu boleh. Makanya kan kalau pembagian daging itu kan daging kurban dibagi jadi sepertiga yang pertama untuk sahibul kurban, kemudian sepertiga yang kedua diberikan kepada fakir miskin, dan yang ketiga kan sifatnya hadiah, dan hadiah ini bebas, mau diberikan kepada orang kafir itu pun juga boleh. Nah, kalau kebetulan kami dulu posisinya itu di samping sebelah kiri ini adalah orang Nasrani, ya dapat bagiannya. Bahkan takmirnya dulu itu seringkali minta maaf sama tetangga ini, kebetulan perempuan waktu itu. Minta maaf, misalkan kalau pas subuh mungkin dia sedang enak-enak tidur, yes, ada suara azan, sampai minta maaf. Ya, bukan berarti azannya salah, enggak, tapi ini memenuhi hak sebagai seorang tetangga. Ya, termasuk diantaranya sebagai yang dalam riwayat Imam Al-Bukhari disampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Jangan menyakiti tetangga. Sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan untuk banyak berbuat baik kepada tetangga. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan Rasulullah menyampaikan, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga Rasul itu mengira kalau tetangga ini bakalan dapat jatah warisan. Kan kalau kita berbuat baik kepada seorang kaum muslimin, orang Islam, wajar. Kemudian berbuat baik kepada kerabat itu juga ada perintahnya. Ini tetangga. Ini tetangga, bahkan mungkin nggak ada hubungan secara agama, atau bahkan nggak ada hubungan secara nasab, tapi Jibril mewasiatkan kepada Rasul untuk banyak berbuat baik kepada tetangga, banyak berbuat baik kepada tetangga, seakan-akan tetangga ini mau mendapatkan warisan. Dan kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Masya Allah, tidak hanya sifatnya materi, misalkan memberikan bantuan tenaga ataupun materi, bahkan itu sifatnya
seperti makanan. Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, "Idza tabahtu qidran an akthir maraqataha fa inna awsa'a lil jiran." Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian masak makanan yang ada kuahnya itu, yang ada kuahnya, gulai gitu misalnya, gulai kambing, gulai sapi ya. Rasulullah perintahkan an aktsir maraqataha, maka perbanyaklah kuahnya. Masak uas, marin bakar sate, mas, tetangganya kena kena asapnya. Wah, sudah arep-arep, wah, sapa iki nyate, wah enak. Tetangganya mungkin berharap wis bakalan kebagian telung sunduk ta. Ternyata loh kok nggak datang satenya, hanya asapnya saja yang datang. Nah, Rasulullah ngajarkan kepada kita kalau misalkan masak makanan yang ada buahnya itu, yang berbuah, perbanyaklah kuahnya. Supaya apa? Ya tetangganya dibagi. Tapi ya jangan dibagi hanya kuahnya toh. Masak gulai wah dua keno. Kasih tetangganya ngublek endi kita gigi. Tapi ya diperbanyak kuahnya, isinya juga diberikan. Seperti itu. Bahkan dalam riwayat yang lain membagi bagian kepada tetangga, sekalipun itu hanya kikilnya kambing, kikil tapi kambing. Nah, kikil sapi kan cek lumayan kan. Tapi kikilnya kambing loh, kan kecil. Tapi jangan diremehkan kalau memang itu adalah hadiah. Tahadu tahabu, saling memberi hadiah, karena itu nanti akan menimbulkan kecintaan. Bahkan ini kami agak khawatir juga, agak takut juga ketika membaca hadis ini. Ini kaitannya dengan hadis yang bagian pertama tadi tentang menjaga lisan, tapi ada hubungannya dengan tetangga. Ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna fulana yulkanu min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha." Ya Rasulullah, bagaimana menurut jenengan? Ini ada seorang wanita. Tapi hadis ini bukan hanya berlaku kepada wanita saja, yang laki-laki juga. Cuma ini yang tanya sahabat laki-laki, ya biasanya kalau laki-laki tanya tentang perempuan. Ya Rasulullah, bagaimana menurut jenengan? Ini ada seorang wanita, fulana, rajin ngerjakan sholat, banyak ngerjakan sholat, bukan cuma sekedar sholat wajib, sholat sunnah juga, saumnya juga banyak sedekahnya. Tetapi tu'dhi jiranaha, si wanita ini suka menyakiti tetangganya, baik menyakitinya itu lewat verbal ataupun non verbal. Buang bekasnya korak-korahan us nang tonggone, kayak itu. Buang air yang kotor ini us dilatari tetangganya. Pokoknya menyakiti tetangganya terus. Kata Rasulullah, hiya finnar, wanita ini ada di neraka. Sebaliknya, wa inna fulana, bagaimana ya Rasulullah? Ada seorang perempuan yudkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa inna tasaddaqu bil aswari minal aqiti wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, bagaimana menurut jenengan? Itu kan tadi kasus yang pertama. Kasus yang kedua ya Rasulullah, ini ada seorang wanita, sholatnya itu tidak banyak, hanya sholat wajib saja. Puasa juga puasa yang wajib saja. Kemudian kalau dia sedekahnya itu dengan sepotong keju, cuma sepotong saja sedekahnya, tidak banyak. Tapi dia tidak menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, hiya fil jannah, wanita ini ada di surga. Masya Allah. Jaga lisan baik dengan tetangga. Nah, tapi kembali lagi jamaah fidakumullah, motivasinya setiap kali kita melakukan kebaikan adalah
karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakan tamu. Nah, ini sedikit, bukan berarti salah ini, kami hanya sekedar meluruskan saja. Tamu itu kalau dalam pengertian, kalau di bahasa Indonesia itu kan orang yang datang berkunjung ke rumah kita, itu tamu. Tapi kalau di syariat agama Islam, di dalam agama kita, tamu itu ya, diterangkan ad-dhaifu huwa zairul baiti wa laysa sahibihal awil mukim. Tamu itu adalah orang yang mengunjungi rumah kita dan dia bukan sahabat kita. Maksudnya bukan kerabat dari kita. Yang kedua, awil mukim, atau bukan orang yang tinggal di lingkungan itu, atau bukan orang yang tinggal di daerah itu. Ya. Alladzi marra bika wa huwa musafirun, yaitu orang yang lewat di satu daerah dan dia adalah seorang musafir. Jadi yang disebut dengan tamu itu. Terus kalau orang yang singgah ke rumah kita itu sebutannya apa ya? Sebutannya zair, orang yang berziarah. Nah, ziarah ini juga nggak harus kaitannya dengan kuburan. Enggak. Ziarah itu kan artinya berkunjung. Ya, entah itu sahabat, entah itu kerabat main ke rumah kita, nah itu disebutnya zair. Tapi kalau yang disebutnya dhaifun, tamu, itu adalah orang yang dia bukan orang situ, kemudian kebetulan lewat. Sebagaimana kisah Nabiullah Musa alaihissalam dengan Khidir yang ada di surat Al-Kahfi ayat ke-77 itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin at'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifaha." Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maka keduanya Nabi Musa dan juga Khidir berjalan melewati penduduk suatu negeri, ya. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Kemudian keduanya ini minta dijamu, bertamu. Khidir dan juga Nabi Musa bukan orang asli penduduk negeri itu, minta dijamu, ternyata ndak dijamu. Makanya haknya, diantara haknya kalau seorang tamu itu ketika singgah, ya, seorang musafir singgah ke tempat kita, dia memiliki hak. Diantara haknya adalah kalaupun dia mau tinggal di situ, batasan tinggalnya tamu 3 hari. Tapi tetap ini kembali kata Imam Al-Mawardi bahwasanya kaidah tamu itu nanti tergantung urf adat di sebuah negeri. Kalau di kita kan tamu itu 1 kali 24 jam harus napol. Nah, dia mendapatkan hak makanan, ya. Termasuk juga ketika menjadi seorang tamu, ini buat kita, misalkan kita bertamu ke tempat orang lain. Ketika bertamu, Rasulullah SAW menyampaikan, wala yahillu lahu aidawfin an yathwiya indahu hatta yukhrijahu. Dan tidak halal bagi seorang tamu itu, ya, ketika dia bertamu ataupun bermalam, hatta yukhrijahu, dia menyusahkan ahlul baitnya, menyusahkan sahibul bait. Jadi kalau bertamu, ya tahu dirilah. Tamu singgah ditawari, mau minum apa? Wis ngono etokno kabehan. Jadi ketika misalkan kita di posisi sebagai tuan rumah, yo berusaha memuliakan tamu. Ketika kita jadi tamu, yo tahu diri. Dan sebagai penutup, di surat Al-Hasyr di ayat yang ke-9,
Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ini karakter masyarakat Mekah, baik yang di Mekah ataupun di Madinah itu pun juga sama, karena mereka berasal dari keturunan Nabiullah Ibrahim. Ya, kisah tentang Nabiullah Ibrahim yang kedatangan dua tamu itu, malaikat dalam wujud manusia, kemudian untuk memuliakan tamunya Nabi Ibrahim menyembelih sapi, tanggung-tanggung, tamunya dua beleh sapi. Nah, memang sudah kemuliaan mereka seperti itu, memuliakan tamu. Jadi bukan nggak nunggu syariat agama Islam ini datang baru ada syariat memuliakan tamu, itu sudah ada sejak dulu. Termasuk juga apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Hasyr di ayat yang ke-9 tentang orang-orang Ansar. Ya. Orang-orang Ansar itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, ya, dengan garis bawahi, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka itu lebih mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri. Nanti kalau panjenengan buka di tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, tafsir yang paling gampang lah dicari, di tafsir Imam Ibnu Katsir itu nanti akan jenengan dapati kisah Rasulullah itu kedatangan tamu. Ada musafir datang ke Masjid Nabawi, kemudian mau bertamu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah tawarkan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Wah, ada yang royoan, saya Rasulullah. Tersebutlah ada seorang sahabat, tapi nggak disampaikan namanya ini siapa. Ya sudah, di rumahmu. Akhirnya dibawalah ke rumahnya. Sampai di rumah sahabat ini tanya sama istrinya, ada makanan apa? Istrinya menyampaikan ada makanan, tapi cukup untuk satu orang saja. Sementara di rumah itu ada seorang ayah, kemudian ada seorang pasangannya, istrinya, kemudian ada beberapa orang anaknya. Si ayah yang baik ini, sahabat ini, yang dia mengambil tawannya Rasulullah, mengatakan kepada istrinya, tidurkan anak-anakmu. Akhirnya ditidurkan. Setelah anak-anaknya ini tidur, istrinya mengeluarkan peralatan makan itu. Nanti suaminya bilang, nanti ketika kamu sudah mengeluarkan makanan untuk tamu, padamkan lampunya. Padamkan lampunya. Jadi tamunya itu merasa dia sedang makan, kemudian tuan rumahnya ini juga ikut makan. Padahal tuan rumahnya tidak makan. Yang makan cuma tamunya saja. Sampai keesokan harinya, cerita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mengatakan, laqad ajiballah, sungguh Allah takjub dengan apa yang kamu lakukan. Itu namanya sifat itsar, mendahulukan orang lain dibandingkan kita, termasuk dalam hal memuliakan tamu. Dan diantara adab sebagai seorang tamu, kalau sudah mendapatkan kebaikan dari tuan rumah, adalah membalas kebaikan itu. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu an tukafi'uhu fad'u lahu hatta tukafi'unahu. Kalau kalian mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka balaslah kebaikan itu. Kalau enggak punya untuk membalasnya, maka doakan. Makanya diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kalau kita jadi tamu adalah mendoakan tuan rumah. Doanya bagaimana? Dalam riwayat Imam Muslim itu disampaikan, kami sampaikan satu doanya saja, yaitu mendoakan tuan rumah, Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah dosa mereka, tuan rumah ini. Warhamhum, rahmatilah mereka, wa barik lahum, dan berkahilah mereka, fima razaqtahum, dari apa-apa yang engkau karuniakan kepada mereka.
Jadi hari ini kita belajar bagaimana bermuamalah yang baik. Jadi tidak hanya sekedar ibadah itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tapi ada juga ibadah-ibadah yang kaitannya dengan sesama manusia. Dan ini kita pelajari dari hadis yang ke-15. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan takwa sampai akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita, baik dosa yang kita ingat ataupun kita lupa, baik dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita dari siksa api neraka dan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.